Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Ratibah Harsiwi, NIM 6211420036. Di sini saya akan mempresentasikan dasar filsafat ilmu olahraga pada mata kuliah pedagogi olahraga. Filsafat menurut WJS Poerderminta. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara kritis, dalam arti kata, setelah segala sesuatunya diselidiki problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu. Dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Filsafat ilmu olahraga. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupa menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Beberapa isu yang dibahas dalam filsafat olahraga diantaranya dari aspek metafisika, filsafat etika dan moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Tujuan filsafat olahraga. Penerapan filsafat dalam pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hal yang vital, sebab melalui nilai filosofis yang dipercaya kebenarannya, dapat disoroti beragam fakta untuk menciptakan dasar-dasar yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk mengembangkan dan menjalankan program pendidikan jasmani dan olahraga. Hal itu berarti bahwa melalui proses berpikir atau filosofis akan menciptakan pemikiran baru sebagai pedoman atau acuan untuk menjalankan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam program pendidikan olahraga dan jasmani. Manfaat filsafat olahraga. Olahraga mempunyai hasil berdasarkan tindakan dalam hal ini. Filsafat digunakan untuk menyoroti faktor kunci penting dari suatu hasil tersebut. Filsafat berupaya mencegah kesalahan tertentu agar sejarah tidak terulang kembali. Dalam olahraga tentunya tak luput dari kesalahan. Membuat kesalahan yang sama dapat merugikan dengan cara yang sama. Untuk mencegah hal tersebut, maka filsafat digunakan. Contoh kajian filsafat olahraga. Yang pertama ada estetika, misalnya, bisakah olahraga estetika memiliki penilaian yang objektif? Yang kedua, epistemologi, misalnya, apa yang diperlukan untuk mengetahui suatu teknik? Yang ketiga, etika, misalnya, apa jika ada yang salah dengan doping gen? Yang keempat ada logika, misalnya, apakah aturan konstitutif dan regulatif berbeda? Yang kelima ada metafisika, misalnya, apakah manusia secara alami merupakan hewan yang bermain game? Yang keenam, filsafat pendidikan, misalnya, dapatkah model dominan dari pembelajaran keterampilan menjelaskan wawasan fenomenologis? Kesimpulan, metode investigasi pertama yang digunakan oleh para filsuf adalah spekulasi, sebuah pendekatan yang masih digunakan oleh beberapa dan yang cukup menarik, menjadi bagian integral dari metode ilmiah yang pertama kali dikembangkan selama Renaissance. Bagi para filsuf pendidikan jasmani, salah satu tema utama yang berulang adalah menggunakan analisis filosofis sebagai sarana mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mempersoalkan tujuan dan sasaran pendidikan jasmani. Di antara alasan-alasan itu adalah mereka yang membenarkan pendidikan jasmani sebagai sarana mempromosikan pendidikan fisik melalui fisik dan secara fisik. Penerapan filsafat dalam pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hal yang vital sebab melalui nilai filosofis yang dipercaya kebenarannya dapat disoroti beragam fakta untuk menciptakan dasar-dasar yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk
mengembangkan dan menjalankan program pendidikan jasmani dan olahraga. Hal itu berarti bahwa melalui proses berpikir atau filosofis akan menciptakan pemikiran baru sebagai pedoman atau acuan untuk menjalankan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam olahraga pendidikan dan olahraga jasmani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.